Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai dengan Rudius dan Ariel yang sedang berjalan-jalan mengelilingi hutan. Mereka saat ini hanya berdua saja, karena Ariel nampaknya ingin membicarakan sesuatu yang rahasia dengan Rudius. Ariel membuka obrolan dengan membicarakan tentang keakraban Eris dengan Sylvie, yang mana jika dilihat dari luar mereka nampak seperti kakak dan adik. Sylvie selalu memarahi Eris ketika Eris membuat kesalahan, dan entah mengapa Eris mendengarkan perkataan Sylvie, dan mereka berdua terlihat mencoba saling menjaga. Awalnya, Ariel mengira bahwa mereka berdua tidak akan bisa akrab. Namun, keinginan untuk membuat Rudius menjadi senang nampaknya telah membuat mereka berdua menjadi akrab. Setelah cukup berbasa-basi, Ariel kemudian beralih ke topik utama dari pertemuannya, yaitu Ariel bertanya tentang apa yang dipikirkan Rudius mengenai Luke. Rudius merasa tidak enak ketika mendengar pertanyaan itu. Namun setelah dipaksa Ariel, Rudius akhirnya menjawabnya dan mengatakan bahwa menurut Rudius, Luke telah mengkhianati mereka semua. Selama ini, Rudius tetap diam karena Rudius berpikir bahwa Ariel sangat mempercayai Luke. Mendengar itu, Ariel mengatakan bahwa dia memang mempercayai Luke dan tidak meragukan kesetiaannya. Namun meskipun begitu, masih ada kemungkinan bahwa Luke bisa berkhianat. Luke sangat mencintai keluarganya, dan jika ada suatu keadaan di mana dia harus memilih keluarga atau Ariel, Luke mungkin akan memilih membunuh Ariel untuk keluarganya. Setelah beberapa saat, Rudius selalu mengatakan bahwa Luke tidak berkhianat, tetapi dia hanya dikendalikan oleh seseorang. Menanggapi itu, Ariel bertanya siapa yang mengendalikan Luke. Rudius tidak bisa menjawab hal itu. Melihat Rudius tidak bisa menjawab pertanyaannya, Ariel lalu bertanya apakah dia bisa bertemu dengan Orsted. Karena Ariel ingin memastikan kepada siapa Orsted berpihak. Mendengar itu, Rudius menjadi kaget karena tiba-tiba pembicaraan berubah menjadi tentang Orsted. Dan juga Rudius merasa ragu apakah dia harus mempertemukan Orsted dengan Ariel. Mengingat Ariel mungkin tidak akan kuat dengan pengaruh kutukan Orsted. Namun ketika Rudius memikirkan itu, Orsted tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengatakan bahwa dia bersedia berbicara dengan Ariel. Melihat Orsted, wajah Ariel awalnya terlihat ketakutan. Tetapi beberapa saat kemudian wajahnya berubah menjadi kegirangan. Rudius sempat bingung ketika melihat ekspresi Ariel, sampai akhirnya Rudius mengingat bahwa Ariel adalah seorang masokis. Setelah beberapa saat, wajah Ariel sudah kembali normal, namun sempaknya sangat basah. Jadi, Rudius kemudian mencucinya menggunakan sihir miliknya. Setelah selesai mencuci dan mengeringkannya, Rudius kemudian segera mengembalikannya, dan pertemuan dengan Orsted akhirnya pun dimulai. Ariel bertanya mengapa Orsted berada di pihaknya, yang mana dijawab oleh Orsted hal itu karena Darius telah dikendalikan oleh dewa manusia yang menjadi musuh Orsted. Mendengar itu, Ariel lalu meminta supaya dijelaskan lebih rinci lagi. Orsted kemudian menjelaskan bahwa 100 tahun lagi kerajaan Asura akan dalam bahaya. Dan jika pangeran pertama yang menjadi raja, maka kerajaan Asura akan hancur. Yang mana jika hal itu terjadi, maka tujuan dewa manusia akan tercapai. Ariel lalu bertanya tentang tujuan apakah itu. Orsted kemudian mengatakan bahwa dewa manusia ingin membunuh seorang yang bisa membunuhnya, dan orang itu akan terlahir di kerajaan Asura. Orsted juga mengatakan bahwa Luke tidak punya niatan untuk berkhianat. Tetapi Luke saat ini secara tidak sadar telah dikendalikan untuk memuluskan rencana dewa manusia. Rudius lalu juga menambahkan bahwa dia dulu pernah dikendalikan oleh dewa manusia. Dan jika saja dulu tidak ada orang yang menghentikannya, Rudius pasti saat ini sudah celaka.
Mendengar semua penjelasan itu, Ariel kemudian menjadi merasa lega karena Luke tidak berniat untuk mengkhianatinya. Setelah itu, mereka bertiga membicarakan berbagai hal mengenai bidak dewa manusia. Dan kemudian, setelah pembicaraan itu selesai, Ariel dan Orsted akhirnya membuat kerjasama. Ariel akan mengikuti setiap perintah Orsted untuk mendapatkan tahta. Sementara Orsted dan Rudius akan mengurus bidak dewa manusia. Keesokan harinya, rombongan Ariel akhirnya sudah mencapai wilayah komplotan perampok. Dan tak berselang lama, mereka tiba-tiba sudah dikepung oleh sekelompok perampok itu. Pemimpin perampok kemudian bertanya mengenai apa tujuan rombongan Rudius untuk datang ke wilayah mereka. Para perampok menggunakan sandi untuk berbicara, jadi hanya beberapa orang saja yang dapat mengertinya. Namun Rudius bisa menjawab setiap perkataan mereka karena dia sudah menghafal sandi-sandi itu dari Orsted. Dalam percakapan Rudius dan perampok, Rudius mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Triss. Dan setelah mendengar itu, para perampok kemudian bubar. Dan salah satunya memandu rombongan Rudius dan Ariel menuju ke sebuah gubuk. Dan menyuruh mereka untuk tinggal di sana sampai Triss datang. 2 jam kemudian, Triss akhirnya datang dan bertanya siapa yang meminta untuk bertemu dengannya. Triss terlihat cukup marah. Namun, Luke kemudian berhasil menenangkannya menggunakan jurus gombalan mautnya. Setelah itu, akhirnya giliran Rudius untuk bernegosiasi. Namun, Rudius cukup bingung untuk memulainya karena Rudius berpikir akan sangat aneh jika tiba-tiba dia bisa mengetahui identitas asli dari Triss. Tetapi, ketika Rudius sedang memikirkan itu, Ariel yang baru saja terbangun dari tidurnya mengatakan nama asli Triss dengan sangat jelas, yaitu Tristina. Meskipun Ariel dan Tristina hanya pernah bertemu sekali, namun Ariel nampaknya masih mengingatnya. Setelah itu, Ariel dan Tristina akhirnya mulai mengobrol dan Triss menceritakan apa saja yang sudah terjadi kepadanya mengenai penderitaan yang sudah dia alami. Mendengar kisah Triss, Ariel menjadi menangis dan dia kemudian meminta Triss untuk membantunya. Dan Ariel berjanji akan membuat Darius menerima hukumannya. Darius adalah orang yang licik. Namun dengan bantuan Perigius, Orsted, Rudius, dan yang lainnya, Ariel yakin bahwa hal itu bisa dilakukan. Keesokan harinya, Triss yang setuju untuk membantu Ariel kemudian membantu rombongan Ariel untuk masuk ke kerajaan Asura menggunakan jalan tersembunyi. Mereka berjalan menuju ke sebuah tebing yang terletak di ujung danau. Dan ketika Triss membacakan suatu mantra, batu besar yang menutupi tebing akhirnya berpindah dan memperlihatkan gua yang berada di belakangnya. Triss kemudian memimpin rombongan menuju ke dalam gua. Gua itu memiliki jalan yang dibuat dengan sangat baik, yang mana ternyata gua itu dulunya adalah tempat tinggal naga merah dan dwarf. Tetapi sekarang sudah menjadi jalan rahasia untuk para komplotan perampok atau penjual budak. Sore harinya, mereka semua akhirnya berhasil keluar dari gua itu. Dan itu berarti mereka semua sudah melewati perbatasan. Perjalanan keluar dari perbatasan cukuplah lancar. Dan setelah 10 hari, mereka akhirnya mencapai kota Riket. Kota Riket adalah kota yang menghubungkan wilayah Donati dengan ibu kota. Dengan kata lain, mereka saat ini sudah dekat dengan tujuan. Rudius sempat khawatir jika mereka akan dihadang oleh para prajurit penjaga kota, mengingat rombongan mereka yang sangat mencolok. Tetapi anehnya mereka bisa masuk dengan lancar dan Triss kemudian menggunakan koneksi jaringan hitamnya untuk mencari penginapan yang aman. Setelah Ariel tertidur di kamarnya, Rudius dan Ghislaine akhirnya punya waktu untuk mengobrol. Akhir-akhir ini mereka tidak pernah berbicara meskipun mereka berdua selalu bersama di dalam misi ini. Hal itu karena Ghislaine sangat fokus dalam menjalankan tugasnya. Di dalam obrolan mereka, Ghislaine berterima kasih atas bantuan Rudius ketika melawan Wita. Dan juga Ghislaine menyuruh Rudius untuk membiarkan Eris membantunya. Di antara istri Rudius, Eris memiliki kepribadian yang paling berbeda. Karena Eris adalah tipe yang tidak bisa diam di rumah. Akhir-akhir ini, Eris mengatakan bahwa dia ingin cepat hamil.
Namun Rudius cukup khawatir dengan apakah Eris bisa betah diam saja di rumah ketika dia sedang hamil. Beberapa saat kemudian, ketika Rudius masih mengobrol dengan Ghislaine, tiba-tiba terdengar suara perdebatan antara Ariel dan Luke. Rudius kemudian bergegas menuju ke ruangan Ariel. Dan ternyata perdebatan antara Ariel dan Luke terjadi karena informasi yang baru saja dibawakan oleh Triss. Yang mana informasi itu berisikan tentang pembunuhan Saurus Boreas Greirat yang dibunuh oleh Philemon Notus Greirat. Keluarga Notus adalah keluarga terbesar yang mendukung Ariel. Sementara keluarga Boreas adalah pendukung pangeran pertama. Jadi tidak heran jika keluarga Notus membenci keluarga Boreas. Dan karena Saurus disalahkan atas insiden teleportasi massal, Philemon kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melenyapkan Saurus. Dan perdebatan antara Luke dan Ariel terjadi karena berkaitan dengan janji Ariel yang akan memberikan Philemon ke Ghislaine. Dan Luke nampaknya tidak setuju akan hal itu karena Philemon masih keluarganya. Selain itu, wajah Luke terlihat cukup suram ketika dia melihat ke arah Rudius. Melihat itu, Ariel kemudian menegaskan ke Luke bahwa Rudius tidak berniat mendapatkan posisi kepala keluarga di Notus. Nampaknya Luke telah salah paham akan sesuatu. Dan perdebatan antara mereka berdua akhirnya terus berlangsung. Keesokan harinya, perdebatan sudah selesai. Dan dari perdebatan itu, Luke akhirnya mengaku bahwa dia telah menerima saran dari Dewa Manusia. Yang mana saran itu berisikan bahwa Rudius mengincar posisi kepala keluarga Notus dan mengincar kekayaan serta kemolekan tubuh Ariel. Awalnya Luke mencoba tidak mempercayai itu. Namun setelah melihat Rudius seperti menyembunyikan sesuatu, Luke akhirnya mulai percaya dengan perkataan Dewa Manusia. Dan meskipun sudah dijelaskan oleh Ariel pun, Luke masih curiga dengan Rudius. Dan untuk permasalahan pembunuhan Saurus, Ariel juga sudah memberitahukannya kepada Ghislaine dan Eris. Ghislaine terlihat sangat marah, sementara Eris menyembunyikan kemarahannya. Dan kemudian keesokan harinya, rombongan Ariel akhirnya sudah sampai di ibu kota kerajaan. Ibu kota kerajaan adalah ibu kota yang sangat besar dan kota ini memiliki berbagai fasilitas yang luar biasa, yang mana ibu kota merupakan pusat perdagangan di dunia. Tidak hanya itu, istana kerajaan yang berdiri di atas bukit juga memiliki keindahan yang luar biasa. Sebelum menuju ke istana, rombongan Ariel memutuskan untuk singgah dan mempersiapkan segala sesuatu di rumah kedua Ariel yang terletak di distrik bangsawan. Selama di perjalanan menuju distrik bangsawan, banyak sorakan yang menyambut mereka. Nampaknya bukan hanya Ariel saja yang terkenal, melainkan Luke dan Sylvie juga. Tetapi di sini Sylvie disebut sebagai Fitz. Sylvie terlihat cukup malu ketika mendapatkan sorakan dari kalangan orang biasa. Berbeda dengan Eris yang nampak terlihat senang dengan hal itu. Dan kemudian saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang memakai armor lengkap menghampiri Ghislaine dan Eris. Awalnya semua orang sangat curiga. Namun setelah orang itu membuka helmnya, ternyata dia adalah teman Eris yang bernama Isolde. Isolde adalah teman seperguruan Eris. Dan dia sekarang telah menjadi kesatria kerajaan. Eris dan Isolde kemudian melakukan obrolan ringan. Tetapi Luke lalu menyela mereka dan mengatakan bahwa mereka saat ini sedang terburu-buru. Melihat Luke, Isolde nampaknya menjadi salah paham dan mengira bahwa Luke adalah Rudius. Dan Isolde kemudian memberikan tanggapan yang cukup buruk tentangnya. Mendengar itu, Rudius hanya terdiam, mengingat jika Rudius mengatakan bahwa dia adalah Rudius yang asli, mungkin Isolde akan sangat kaget. Terlebih, Isolde sempat meminta Eris untuk mengenalkannya kepada seorang pria yang berada di sebelah Eris. Yang tak lain, pria itu adalah Rudius yang asli. Setelah perbincangan singkat itu, rombongan Ariel kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Dan Eris memberitahu Rudius bahwa Isolde adalah Raja Air. Isolde mungkin bisa saja menjadi musuh mereka, mengingat Dewa Air yang saat ini membantu Darius. Tapi setelah mendengar itu, Eris tidak terlihat takut. Malah dia cukup terlihat bersemangat untuk bertarung. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di rumah milik Ariel.
Setelah beristirahat, Ariel, Rudius, dan yang lainnya kemudian mendiskusikan rencana yang akan mereka lakukan. Ariel akan mulai menyiapkan penyambutan untuk Perius dan mengatur tempat untuk menjatuhkan Darius. Persiapan itu akan memakan waktu 10 hari. Dan selama itu juga, Rudius dan yang lainnya harus melemahkan kekuatan musuh sebanyak mungkin. Pihak musuh memiliki Kaisar Utara yang mana kekuatannya tidak diragukan lagi. Dan untuk memulai rencana melemahkan musuh, Sylvie mengajukan diri bertindak sebagai umpan yang menarik musuh supaya menyerang mereka. Dan lalu jika musuh itu sudah terpancing, Rudius dan yang lainnya akan bertarung dengan semua kekuatan mereka. Selain rencana yang baru saja mereka buat, Ariel berencana meminta bantuan Orsted jika mereka nantinya sampai terdesak. Keesokan harinya, Ariel akhirnya berangkat ke istana kerajaan. Dan kali ini, dia hanya ditemani oleh pengawal yang memiliki kekuatan tempur saja. Dan Rudius termasuk di dalamnya. Tujuan Ariel ke istana adalah menjenguk raja dan menyiapkan tempat untuk menjatuhkan Darius. Saat memasuki istana, Rudius terlihat cukup terkesima dengan keindahan isi istana. Namun, perhatian Rudius kemudian teralihkan ketika dia melihat ada 3 foto pahlawan yang telah mengalahkan Raja Iblis Laples. Menurut Rudius, foto itu terlihat cukup lebay karena foto itu terlihat dibuat dengan menggambarkan Perigius yang terlihat memiliki penampilan yang jauh lebih muda. Rudius dulu tidak begitu peduli dengan ketiga pahlawan itu. Tetapi setelah mendengar cerita perjuangan mereka membunuh Raja Iblis dari Orsted, hal itu kemudian telah merubah pandangan Rudius tentang mereka. Dan kemudian selama beberapa hari mereka berada di ibu kota, ada banyak orang yang mencoba membunuh Ariel. Meski begitu, Rudius, Ghislaine, dan Eris masih bisa mengatasi serangan itu. Dan di hari kelima di ibu kota, Rudius dan yang lainnya bertemu dengan Philemon. Dan di dalam pertemuan, Luke terus berdebat dengan ayahnya itu. Karena Luke tidak menyangka bahwa Philemon akan mengkhianati Ariel dan berpindah ke kubu pangeran pertama. Dan dengan pengkhianatan ini, maka sudah jelas bahwa tidak akan ada suatu alasan lagi yang bisa menahan Ghislaine untuk membunuh Philemon. Dan kemudian pada hari ke-9 persiapan untuk menjatuhkan Darius akhirnya selesai. Dan hal itu akan dilakukan di dalam pesta yang akan dihadiri oleh banyak bangsawan. Dan lalu pada malam harinya rombongan Ariel yang baru saja keluar dari istana telah dihentikan oleh seorang pria dengan telinga kelinci di kepalanya. Pria itu adalah Knuckle Guard dan dia adalah salah satu dari 3 pedang Dewa Utara yang dijuluki sebagai pedang kembar. Dan sesaat dia mengatakan itu, ada orang lain yang keluar dari belakangnya dan memiliki penampilan yang sama persis dengan Knuckle. Yang ternyata orang itu adalah saudara kembar Knuckle. Tidak hanya itu, Wilta kemudian muncul dari sisi yang lain untuk menghadang rombongan Ariel. Melihat itu, Eris dan Ghislaine langsung turun dari kudanya dan mulai menghunuskan pedang. Sementara Rudius masih mengawasi daerah sekitar mereka untuk mengantisipasi jika Auber tiba-tiba muncul. Luke membantu Ghislaine untuk melawan Wita. Namun di sisi lain, Eris harus melawan saudara kembar itu sendirian. Jika Sylvie membantu Eris, maka hal itu akan jauh lebih mudah. Namun, jika melakukan itu, maka penyamaran Sylvie yang menjadi Ariel akan terbongkar. Yang mana pancingan mereka tidak akan bisa digunakan lagi jika hal itu terjadi. Rudius terus memikirkan formasi yang ideal untuk menghadapi musuh. Terlebih, Auber masih belum muncul juga. Dan di kawasan bangsawan ini memiliki bangunan yang bisa digunakan sebagai tempat bersembunyi oleh Auber. Setelah berpikir terus-menerus, Rudius selalu memutuskan untuk menggunakan sihir cahaya untuk memperluas pandangannya. Dan setelah melakukan itu, Rudius akhirnya menemukan sesuatu yang aneh pada dinding bangunan. Melihat itu, Rudius langsung menyerang menggunakan stone cannon ke arah dinding itu. Dan ternyata benar ada Auber yang bersembunyi di sana. Dan serangan Rudius berhasil mengenai kakinya. Rudius mengeluarkan serangannya lagi, namun kali ini Auber bisa menghindarinya. Rudius terus mengawasi gerakan Auber, sementara di sisi lain pertarungan Ghislaine dan Eris sudah berakhir dengan mereka berdua sebagai pemenangnya. Eris mampu mengalahkan 2 orang sekaligus, namun dia mendapatkan luka di bahunya.
Sementara Ghislaine berhasil memotong satu lengan milik Wita. Dan dalam posisi terpojok itu, Wita tiba-tiba meledakkan tas tepung yang mana menghasilkan kepulan asap yang menutupi pandangan. Menggunakan kesempatan itu, Wita lalu mencoba untuk menyerang kereta kuda. Namun hal itu dihentikan oleh Sylvie yang tiba-tiba keluar sambil mengeluarkan sihir anginnya. Yang mana sihir itu langsung menghilangkan asap yang menutupi pandangan sebelumnya. Mengetahui tidak bisa menang, Wita langsung mencoba melarikan diri melewati gang kota. Sementara Auber melarikan diri dengan cara berayun di atap dan menghilang. Rudius sudah tidak bisa mengejar Auber, jadi dia memutuskan untuk mengejar Wita yang berlari melewati gang. Dan setelah melewati beberapa rumah, ternyata Wita sudah terbaring dan mati dengan sebuah lubang di tubuhnya. Melihat itu, Rudius tahu bahwa itu perbuatan Orsted, yang nampaknya Orsted masih berada di sekitar mereka dan membantu ketika Wita melarikan diri. Pertarungan hari itu akhirnya berakhir. Meskipun Auber berhasil kabur, Rudius dan yang lainnya berhasil membunuh 3 orang yang cukup berbahaya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.